Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang jaringan tumbuh-tumbuhan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam jaringan pada tumbuhan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang organ tumbuhan. Nah, coba perhatikan gambar pohon di samping ini. Tahukah kamu nama bagian-bagian tubuh tumbuhan tersebut? Tentu kalian sudah tahu semua. Nah, bahwa pada tumbuhan itu memiliki organ-organnya. Pada tumbuhan, kita mulai dari paling bawah, ada organ yang disebut sebagai akar. Kemudian ini adalah batang, kemudian ini adalah daun, bunga, dan buah dan biji. Nah, ini adalah organ-organ yang terdapat pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu organ-organ tersebut. Kita mulai terlebih dahulu dari yang paling bawah, yaitu akar. Nah, setiap tumbuhan memiliki akar dengan sistem perakaran yang berbeda. Akar pada tumbuhan monokotil merupakan akar serabut. Nah, ini adalah akar monokotil, dia berbentuk serabut. Contohnya pada tumbuhan kelapa. Lalu, pada tanaman dikotil, maka dia akan memiliki sistem perakaran tunggang, yaitu yang menjalar sampai jauh ke bawah tanah. Contohnya pada akar tanaman mangga. Nah, jadi akar monokotil, serabut, akar dikotil, tunggang. Nah, struktur akar, kalau secara morfologi atau dilihat dari luar tubuhnya, akar memiliki bagian-bagian akar. Dimulai dari yang paling ujung, ini disebut sebagai tudung akar atau yang disebut sebagai kaliptra. Kemudian, naik ke atas, ini ada batang akar dan ini adalah rambut-rambut akar. Nah, ini adalah secara morfologi dari tubuh tumbuhan. Pada tudung akar, ini berfungsi untuk atau disebut sebagai kaliptra untuk melindungi akar ketika menembus tanah. Sementara rambut akar atau bulu-bulu akar ini berfungsi untuk penyerapan air dan unsur hara yang ada di dalam tanah. Sementara secara anatomi, dilihat dari struktur dalamnya, akar memiliki bagian-bagian dari luar ke dalam. Nah, kita lihat bagian-bagian akar dari luar ke dalam. Dimulai dari yang paling luar ada epidermis, kemudian ada korteks, kemudian endodermis, dan yang paling tengah terakhir adalah stele akar. Jadi, struktur anatomi akar dimulai dari luar epidermis, korteks, endodermis, dan stele atau silinder pusat. Nah, sekarang kita lihat yang epidermis. Epidermis atau sering disebut juga sebagai kulit luar, ini merupakan akar yang terdiri atas lapis sel yang tersusun rapat. Nah, epidermis ini berfungsi untuk melindungi bagian-bagian sel yang di bagian dalamnya. Kemudian ada korteks. Korteks ini disebut juga sebagai kulit pertama, merupakan lapis sel yang berdinding tipis. Korteks, akar terdapat ruang-ruang antar sel, dan ruang antar sel ini berfungsi untuk pertukaran gas. Korteks juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian berikutnya setelah korteks ada endodermis atau kulit luar. Endodermis terdiri dari selapis sel yang tebal. Bentuk endodermis berbeda dengan bentuk susunan sel di sekitarnya. Nah, batas antara korteks dan endodermis dapat terlihat jelas jika kita amati di bawah mikroskop. Kemudian ada stele akar atau sering disebut sebagai silinder pusat. Stele akar ini tersusun atas perisikel atau perikambium dan di dalamnya terdapat xilem dan floem. Nah, xilem tadi fungsinya adalah untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar dan akan diteruskan ke daun. Nah, ini adalah bagian-bagian dari akar secara anatominya. Kemudian, akar memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, akar digunakan untuk menyerap air dan garam mineral.
Kemudian, akar juga berfungsi untuk menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Pada beberapa jenis tumbuhan, akar berfungsi sebagai alat bernapas, misalnya pada tumbuhan bakau. Pada beberapa jenis tumbuhan, ada juga yang memanfaatkan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya seperti wortel dan ubi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses penyerapan air dan mineral. Nah, air dan mineral masuk itu diserap oleh bulu-bulu akar. Nah, di antara dinding-dinding epidermis ini terdapat rongga antar sel sehingga air juga bisa masuk. Nah, rongga antar sel pada epidermis ini disebut sebagai selaput semipermeabel. Kemudian karena adanya tekanan osmosis, kemudian daya tekan akar dan daya hisap daun, maka air yang terserap oleh bulu akar itu akan masuk sampai ke pembuluh xilem dan diteruskan ke daun. Nah, ini cara masuknya air. Nah, akar sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Jadi ada beberapa tumbuhan yang memanfaatkan akar sebagai akar napas. Contohnya pada akar tanaman bakau. Kemudian ada juga yang sebagai akar gantung. Contohnya pada pohon beringin. Nah, akarnya itu digunakan sebagai alat pernapasan juga. Nah, sekarang berikutnya setelah akar, yaitu kita naik ke atas ada batang. Nah, batang pada tumbuhan tidak selalu berada di permukaan tanah. Bahkan ada sebagian tumbuhan yang memiliki batang yang berada di dalam tanah. Contohnya umbi batang yaitu pada kentang. Dan ada yang batangnya itu mirip seperti akar. Nah, contohnya pada jahe-jahian yang disebut sebagai rizoma atau rimpang. Nah, struktur batang pada batang ada struktur morfologinya. Nah, batang tumbuhan herbal itu batangnya dia umumnya lunak dan berwarna hijau. Contohnya pada kangkung, bayam, dan kacang. Ini adalah batang tumbuhan herba. Kemudian ada batang tumbuhan berkayu. Nah, umumnya dia keras dan relatif bisa memanjang atau meninggi. Dan pada batang ini terdapat lubang-lubang antar sel yang merupakan tempat keluar masuknya oksigen. Kemudian, nah, struktur jaringan batang pada tumbuhan dikotil kalau kita lihat secara anatomi. Nah, kalau kita lihat secara anatomi pada batang dikotil, nah memiliki beberapa bagian. Kita mulai dari yang paling agak luar. Ini ada yang disebut sebagai phloem. Nah, ini yang hijau ini adalah kambiumnya. Kalau dari luar sini ini adalah epidermis, kemudian ini adalah korteks, dan ini adalah endodermis. Kemudian setelah endodermis itu ada phloem. Ini phloem, kemudian yang hijau melingkar ini adalah kambium, dan di sebelah dalam kambium ini adalah xilem. Nah, ini adalah phloem, dibatasi oleh kambium, ini kambium, dan berikutnya ada xilem. Nah, setelah xilem itu ada jari-jari empulur, dan yang paling tengah ini adalah silinder pusat atau stele. Nah, ini adalah struktur batang dikotil. Nah, ini ada phloem yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Kemudian kambium. Kambium itu merupakan sel yang aktif membelah, menyebabkan batang jadi tumbuh melebar. Kemudian di sebelah dalam kambium ada xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Dan ada stele atau silinder pusat. Nah, ini merupakan jari-jari empulur yang tempat makan zat-zat makanan bergerak ke arah samping. Nah, ini struktur dikotil pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan lihat jaringan batang tumbuhan monokotil. Nah, kalau monokotil, nah kita lihat antara xilem dan phloemnya itu dia terletaknya merata di bagian tumbuhannya. Nah, tidak teratur. Kalau pada tumbuhan dikotil, xilem dan phloemnya ini teratur. Nah,
Kalau di dikotil dia memiliki kambium, sementara pada monokotil tidak memiliki kambium. Nah, sekarang kita lihat apa sih perbedaan batang dikotil dan monokotil. Kalau pada tumbuhan dikotil, contohnya pada tanaman mangga, nah batangnya itu bercabang. Sementara pada monokotil, batangnya lurus tidak bercabang, contohnya pada kelapa. Kemudian, batang dikotil memiliki kambium sehingga dapat membesar. Sementara pada monokotil tidak memiliki kambium sehingga batangnya hanya meninggi saja atau memanjang saja. Lalu tumbuhan dikotil berkas pengangkutnya itu teratur. Sementara pada tumbuhan monokotil berkas pengangkutnya tidak teratur atau tersebar. Nah, itu beda tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, apa sih fungsi batang? Secara umum, batang tumbuhan herbal maupun tumbuhan berkayu memiliki fungsi. Yang pertama yaitu sebagai organ lintasan air dan mineral dari akar ke daun. Jadi batang ini di dalamnya ada xilem dan flum yang berfungsi sebagai tempat organ lintasan air dan mineral yang mau sampai ke daun. Kemudian batang merupakan pembentuk dan penyangga daun. Batang pada beberapa jenis tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan merupakan alat perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, ini fungsi batang.